Untuk yang mau berjualan di Lazada, gunakan skema 3 voucher ini di toko kalian supaya kalian bisa memaksimalkan potensi penjualan toko kalian di Lazada. Bisa bikin kayak gimmicknya di mana voucher itu terlihat besar secara persentase, tapi secara nominal ada batas. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang di channel Daddy Lim. Nah, kali ini saya sudah sangat lama sekali nggak bikin konten tentang Lazada. Tapi untuk kali ini saya akan beberapa kali buat konten tentang Lazada. Karena apa? Karena nanti kita ada satu program bersama Lazada, yaitu Lazada Next Top Seller. Untuk apa jelasnya, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir dari video ini. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman semuanya untuk yang mau berjualan di Lazada, supaya kalian bisa memaksimalkan potensi penjualan toko kalian di Lazada. Salah satunya adalah bagaimana dengan membuat voucher. Jadi buat voucher itu sebetulnya simple ya. Jadi kalau kita mau bikin voucher, tinggal bikin aja bisa. Tapi ada tipsnya gimana caranya supaya teman-teman itu bisa menjangkau atau potensi dari voucher kalian itu bisa digunakan secara maksimal oleh calon customer yang masuk ke toko kita. Nah, di sini saya membagi voucher itu menjadi 3 ya. Jadi 3 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama saya namakan itu voucher traffic. Voucher untuk traffic ini biasanya kita bikin dengan skema di mana diskon yang kita berikan itu cukup besar. Nah, kalau saya biasanya merekomendasikan kepada teman-teman diskon voucher itu dalam bentuk persentase. Dalam bentuk persentase aja supaya masih bisa terkontrol dengan baik. Nah, kalau untuk voucher traffic, contoh kalau saya bikin voucher traffic itu misalnya diskon 25%. Kan gede kan, kelihatan gede. Itu akan membuat orang menarik ya. Menarik orang untuk masuk ke dalam toko kita atau klik vouchernya. Karena apa? Voucher yang ditawarkan besar. 25% gitu kan. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kalau di sini sebaiknya teman-teman bisa buat voucher untuk menarik orang masuk ini memang persentasenya gede, tapi sebaiknya dibatasi. Contohnya, misalnya diskon 25% up to 5.000 misalnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya belanja dia di angka 100.000, 25% kan 25.000 nih. Nah, tapi karena ada batasan up to 5.000, maka voucher yang dia dapatkan hanya 5.000 doang gitu. Nah, kita bisa bikin kayak gimmicknya di mana voucher itu terlihat besar secara persentase, tapi secara nominal ada batas. Nah, itu yang pertama ya. Ini adalah gimmick untuk bagaimana kita menarik orang masuk ke toko kita supaya mereka melakukan pembelian tapi biaya yang kita keluarkan nggak begitu banyak. Yang kedua itu voucher konversi ya. Voucher konversi ini adalah voucher yang kita buat untuk memaksimalkan potensi dari traffic yang masuk ke toko kita supaya mereka beli dulu ya. Jadi misalnya voucher ini ditujukan kepada produk-produk yang saat ini secara trafficnya tinggi tapi konversinya rendah. Artinya, kebanyakan orang datang ke suatu produk kita di toko kita, melihat, tapi kemudian saat ingin membeli ragu-ragu. Mungkin merasa kemahalan, atau kurang sesuatu lah gitu kan. Nah, kita bisa bikinkan voucher ini. Namanya voucher konversi. Bagaimana skemanya? Voucher konversi ini biasanya skemanya akan kita berikan dengan batas minimum pembeliannya adalah di bawah dari rata-rata belanja di toko kita. Teman-teman bisa lihat, misalnya di toko kita, kalian bisa atur di rata-rata belanja atau di harga produk. Misal, kita ada satu produk bagus nih, harganya 50.000. Produk itu harga 50.000, tapi yang lihat banyak, tapi konversinya jelek nih. Kok banyak orang lihat doang, tapi yang beli sedikit gitu ya. Nah, kalian bisa bikin voucher dengan nilai belanja minimum belanjanya itu di bawah 50.000. Contoh 40.000 atau 30.000 gitu kan. Misalnya kita bikin voucher dengan ketentuan minimal belanja 40.000 dapat diskon 5%. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga saat orang cuma beli satu pieces pun, dia hanya beli satu produk dengan harga 50.000, voucher itu bisa dipakai. Sehingga saat dia melihat bahwa produk itu harga 50.000, ada voucher 5.000 nih. Berarti lumayan kan dapat diskon 2.500. Berarti harga netonya jadi di angka 47.500. Jadi dia akan merasa produk kita lebih murah dari harga yang tertera. Kemudian itu akan membuat dia mempertimbangkan untuk melakukan proses pembelian. Nah, itu voucher untuk konversi. Jadi untuk mendorong orang-orang yang sudah masuk ke toko kita, kemudian melakukan konversi pembelian. Sehingga apa? Konversi dari produk tersebut mengalami peningkatan. Dan yang ketiga adalah voucher revenue. Voucher revenue ini adalah fungsinya
untuk mendorong terjadinya peningkatan pembelian. Jadi kalau awalnya misalnya produk-produk kita itu kalau orang datang lihat cuma beli satu produk doang. Tadi ya misalnya cuma 50.000 doang. Nah, bagaimana kita buat mereka untuk membeli lebih dari satu item? Contoh kita bikin misalnya minimum belanja 75.000. Minimum belanja 75.000 dapat diskon. Nah, diskonnya dibuat lebih besar daripada voucher konversi. Kalau voucher konversi misalnya 5%, yang di sini kita bisa bikin lebih gede, misalnya 7%, atau kalau margin kalian bagus 10% gitu ya. Kenapa? Nah, karena kita bikin untuk mendorong orang itu tertarik untuk beli lebih dari satu item. Nah, kalau misalnya dia beli satu item 50.000, diskonnya 5%, dapatnya kan cuma 2.500 ya. Tapi kalau misalnya kita dorong mereka beli 2 pieces atau 2 item, diskonnya 7% gitu kan. Maka diskon yang akan mereka dapatkan itu lebih banyak. Sehingga mereka berpikir, daripada beli satu, udah beli sekalian aja 2 gitu kan. Lebih hemat ongkir juga, diskonnya lebih banyak. Nah, ini teman-teman. Jadi, voucher itu akan mendorong customer kita yang awalnya hanya berpikir untuk membeli satu, kemudian terdorong untuk beli lebih dari satu item. Gitu ya teman-teman. Tadi ada 3 voucher. Yang pertama adalah voucher traffic. Ini adalah untuk gimmick, menarik orang untuk masuk ke toko kita. Gunakan voucher dengan bentuk persentase yang besar. Contoh sampai 30%, 50% juga boleh. Tapi ingat ada caps-nya, ada batas maksimumnya. Yang kedua adalah voucher konversi, ditujukan untuk produk-produk yang secara konversi buruk ya, trafficnya tinggi tapi nggak banyak yang beli. Gunakan minimum belanjanya di bawah dari nilai rata-ratanya. Dan yang ketiga adalah voucher revenue, untuk mendorong orang beli lebih dari satu item. Nah gitu teman-teman, gunakan skema 3 voucher ini di toko kalian supaya konversi di toko kalian, penjualan di toko kalian juga meningkat. Nah kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saat ini saya bersama dengan teman-teman Lastar itu sedang mengadakan kerjasama dengan Lazada untuk membentuk satu program namanya Lazada Next Top Seller. Di program ini, teman-teman yang selama ini bingung bagaimana berjualan di Lazada, kalian bisa dibimbing langsung sama saya dan juga mentor Lastar yang lain. Di sana kalian akan diajarkan step-step mulai dari buka toko, ya mulai dari nol, diajari step-stepnya bagaimana mulai pecah telur sampai terus akhirnya menjadi top seller di Lazada. Bagaimana caranya? Kalian bisa daftar langsung dengan link referral di bawah ini ya. Di kolom deskripsi kalian bisa klik aja, lalu kalian isi biodata kalian. Nah, kalau kalian beruntung juga, kalian bisa mendapatkan hadiah untuk pemenangnya up to 85 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian tertarik untuk segera join bersama Lazada, sukses bersama Lazada dan dibimbing langsung dari nol sama mentor-mentor terbaik di Lazada, langsung klik link di deskripsi. Oke gitu ya teman-teman, semoga informasi ini juga bermanfaat dan juga konten yang saya berikan juga bisa membantu edukasi teman-teman sukses berjualan di Lazada. Kalau kalian tertarik dengan video-video seperti ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga informasi tentang Lazada Next Top Seller bagikan kepada teman-teman sebanyak mungkin supaya kita juga bisa berkembang bersama di Lazada dan sukses bersama seperti top seller Lazada lainnya. Terima kasih, see you dan salam cuan.